Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan aku Devi. Di video kali ini aku bakal mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, baik itu di kolom komentar YouTube, di DM Instagram, maupun ketika aku live di TikTok. Jadi aku akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, semoga bisa membantu kalian ketika melakukan pendaftaran CPNS tahun 2023 ini. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, jadi di sini aku sudah tulis beberapa pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Surat lamarannya itu kan ditulis tangan, Kak. Pakai kertas apa ditulisnya? HVS atau folio? Nah, jawaban aku nih, jawaban aku di pengumuman kan tidak dituliskan mengharuskan pakai kertas HVS kah, pakai kertas folio kah. Jadi menurut aku ini bebas selagi rapi dan sesuai dengan contoh format yang ada. Contoh formatnya sekali lagi kalian bisa dapatkan di websitenya Biro Pek Kejaksaan ya. Jadi bisa pakai folio, bisa pakai kertas HVS. Yang penting rapi dan sesuai dengan format yang sudah ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, di surat lamaran itu kan ada poin-poinnya Kak, itu ditulis semua atau bagaimana? Nah, kalian tulisnya itu sesuai dengan syarat di formasi yang kalian daftar. Kalau ada misalkan nih formasi penjaga tahanan, di surat lamaran itu kan ada poin sertifikat TOEFL. Nah, itu boleh kalian tidak tulis karena di formasi penjaga tahanan tidak mengharuskan memiliki sertifikat TOEFL kan. Contohnya kayak gitu. Jadi nggak harus semua ditulisnya sesuai dengan kebutuhan formasi yang kalian daftar. Oke? Lalu pertanyaan selanjutnya, surat keterangan TB, BB, dan BMI itu bisa dibuat di puskesmas nggak Kak? Bisa ya, jawabannya bisa di RS pemerintah ataupun puskesmas itu bisa, dan harus ditandatangani oleh dokter yang PNS, oleh dokter yang sudah PNS dan punya NIP ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, aku tandain dulu ya. Nah ini, sertifikat komputer itu bisa online nggak Kak? Nah, ini aku nggak tahu jawaban pastinya apa. Di pengumuman itu kan dituliskan bahwa sertifikatnya itu dikeluarkan oleh lembaga resmi. Jadi, aku nggak tahu ya ini bisa atau enggak sertifikat online itu. Karena aku juga waktu daftarnya itu pakai sertifikat yang kursusnya konvensional. Datang kursus, terus dapat sertifikat gitu ya. Jadi untuk ini aku belum tahu jawaban pastinya. Untuk pastinya kalian bisa tanyakan ke helpdesk-nya Kejaksaan ya. Nomornya bisa kalian dapatkan di postingan Instagram Biro Pek Kejaksaan. Wajib banget kalian harus follow Instagramnya Biro Pek Kejaksaan ya. Kemudian di sertifikat komputer itu harus ada nilainya nggak Kak? Kalau menurut aku harus ada nilainya ya. Harus ada nilainya karena sertifikat komputerku itu ada nilainya. Menurut aku harus ada nilainya ya. Dan pertanyaan berikutnya, kalau di ijazah rata-ratanya itu di atas 7 nih Kak, tapi SKHUN-nya itu rata-ratanya di bawah 7, gimana tuh? Kalau menurut aku lagi nih, menurut sepemahaman aku, di pengumuman itu kan persyaratannya adalah memiliki nilai ijazah minimal 7,00. Jadi yang harus itu adalah rata-rata nilai ijazahnya 7,00 ya. Gitu. Kemudian di persyaratan untuk formasi SMA itu mengharuskan untuk mengupload SKHUN ya. Nah, ada pertanyaannya nih, kalau nggak ada SKHUN gimana? Nah, aku udah pernah tanya nih sama temanku yang lulusan tahun 2020, katanya lulusan tahun 2020 itu nggak ada SKHUN. Jadi dia pakainya nilai di belakang ijazah. Jadi di belakang ijazah kan ada nilainya tuh. Nah, dia pakainya itu ya. Kemudian ada yang tanya juga, ijazahnya itu di scan depannya atau bolak-balik? Di scannya bolak-balik ya, bolak-balik, tapi tetap dalam satu file PDF gitu. Kemudian kalau ijazah SKHU-nya ada juga nih pertanyaan, SKHU sama ijazah aku hilang Kak, kena banjir hilang gitu, gimana? Nah ini ada, bisa dipakai legalisirnya ya, fotokopi terus legalisir. Kemudian ada juga yang tanya,
tinggi badan, berat badan, dan BMI itu harus banget ya Kak, harus banget ya, karena itu adalah persyaratan awal. Jadi segala persyaratan yang sudah dipersyaratkan, yang sudah dituliskan di pengumuman itu harus kalian lengkapi, harus kalian penuhi. Jangan ada yang tidak dipenuhi, karena bakal nggak lolos nanti jadinya kalau ada satu yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Tinggi badan minimal harus 155 untuk perempuan, 160 minimal untuk laki-laki. Kemudian BMI-nya itu masing-masing formasi itu ada yang 18 sampai 28, ada yang 18,5 sampai 28. Aku nggak hafal ya, kalian bisa cek sendiri di pengumumannya gitu. Jadi harus sesuai, semua persyaratannya itu harus sesuai ya. Kemudian ada yang tanya juga nih, Kak, sertifikat TOEFL-nya itu bisa TOEFL prediction. Nah, di pengumuman itu kan nggak ada dikasih tahu ya, harus TOEFL prediction kah atau harus TOEFL ITP lah, yang TOEFL ITP kah gitu kan. Kalau berdasarkan tahun 2021 itu boleh pakai TOEFL prediction. Jadi sepertinya boleh di tahun ini ya. Gitu. Kemudian ada yang tanya juga nih, SKCK buat di mana? Boleh di Polres kah atau di Polsek kah? Kalau saran aku mending di Polres aja ya, gitu. Kemudian ini, keterangan di SKCK-nya apa Kak? Nah itu juga nggak ada ketentuan pastinya ya, tapi berdasarkan pengalaman aku itu menggunakan istilah yang ada kata CPNS dan Kejaksaan RI-nya. Jadi bisa ditulis gini kalau menurut aku ya, mendaftar tes CPNS Kejaksaan RI 2023 gitu, atau pendaftaran tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2023 gitu, karena nggak ada ketentuan khususnya kan gitu. Yang penting ada kata mendaftar atau melamar CPNS Kejaksaan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, surat keterangan sehat bisa buat di mana? Bisa di puskesmas nggak buatnya Kak? Bisa ya, tadi udah dijawab ya, bisa banget di puskesmas. Yang penting tanda tangan dokter yang PNS. Kemudian sama juga nih surat keterangan bebas narkoba, nggak ada ketentuan sih di pengumumannya harus dokter PNS yang tanda tangan, tapi alangkah lebih baiknya disamakan saja ya, surat keterangan bebas narkoba juga ditanda-tangani oleh dokter yang PNS. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, Kak, ematrai itu berarti dibubuhkannya setelah suratnya di PDF kan ya? Iya, jadi kalian untuk surat lamaran kalian tulis tangan dulu, tanda tangani dengan pena hitam, di scan jadi PDF. Untuk surat pernyataan kalian ketik dulu, kalian print, tanda tangani, di PDF kan, baru nanti dibubuhkan dengan ematrai. Untuk pembelian ematrai itu melalui website sscasn.bkn.go.id. Untuk tutorialnya kalian bisa cari di YouTube, atau nanti aku cantumin link video tutorial pembelian dan pembubuhan ematrai di description box, oke? Gitu. Jadi harus di PDF kan dulu baru dibubuhkan ematrai. Dan ingat, ematrai itu tidak boleh menutupi tulisan, menutupi tanda tangan ya. Nanti ada kok di tutorialnya dikasih tahu dan diingetin itu. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Sudah boleh menikah nggak Kak? Kecuali formasi jaksa. Selain formasi jaksa itu boleh sudah menikah ya. Kalau formasi jaksa tidak boleh menikah sampai diangkat menjadi pegawai negeri sipil gitu. Kemudian ada yang tanya, Kak, emang SKCK bebas narkoba itu di awal pendaftaran juga perlu ya? Iya, jawabannya iya. Di tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2023 ini diperlukan SKCK, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan tinggi badan, berat badan, dan BMI di awal pendaftaran gitu. Kemudian ada juga yang tanya gini, Kak, di surat keterangan itu kan ada tinggi badan, berat badan. Nah, dokternya nggak mau tambahin ini keterangan BMI. Soalnya di sini di tempatku di Gorontalo itu bisa ditambahkan sama dokternya, di bawahnya tuh di enter ada keterangan BMI sekian gitu.
mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan dokter dan pihak rumah sakit terkait ya untuk ditambahkan BMI. Bilang saja ini untuk keperluan tes CPNS gitu ya. Kemudian ini juga nih, untuk formasi penjaga tahanan. Kak, kalau aku punya piagam penghargaan tentang bela diri gitu, bisa nggak Kak piagam kejuaraan? Nah, itu tidak bisa ya. Ini aku sudah konsultasi sama temanku juga yang pengawal tahanan di tahun 2021 tesnya. Itu harus sertifikat bela diri ya, nggak bisa piagam kejuaraan tuh nggak bisa. Karena di pengumuman juga mengharuskan sertifikat bela diri, harus sertifikat ya gitu. Kemudian ada pertanyaan juga, Kak, untuk formasi penjaga tahanan itu juga harus punya sertifikat komputer ya? Jawabannya iya, harus punya sertifikat komputer juga gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak, riwayat pekerjaan itu harus diisi ya? Jawabannya tidak harus diisi. Misalkan kamu baru lulus SMA, belum punya pekerjaan, dikosongkan itu nggak apa-apa ya. Jawabannya dikosongkan saja tidak apa-apa gitu. Kemudian apalagi nih? Surat pernyataan yang diketik itu, surat pernyataan dan pernyataan diri itu harus ditulis huruf kapital ya Kak? Boleh kapital, boleh capital, it's word, asalkan jelas dan bisa terbaca ya. Itu jawabannya. Kemudian, oh ini ada pertanyaan juga. Surat keterangan itu yang mencantumkan tinggi badan, berat badan, dan BMI itu harus ada mencantumkan buta warna nggak Kak? Kalau di pengumuman yang harus itu adalah mencantumkan tinggi badan, berat badan, dan BMI. Kalau buta warna sepertinya tidak, asalkan kalian memang benar-benar tidak buta warna ya. Karena nanti pada saat tes kesehatan itu akan dicek buta warnanya. Kalau pengalaman aku itu dokternya udah langsung tes buta warna waktu aku bikin surat keterangan. Jadi dicantumkan juga bahwa si yang bersangkutan ini tidak buta warna gitu. Tapi sepertinya tidak harus ya, karena di pengumuman tidak ada gitu. Kemudian ada juga yang tanya, Kak, SKB formasi jaksa apa aja? Kak, formasi penjaga tahanan apa aja? Itu semua sudah tertuliskan dalam pengumuman yang terdapat di website Biropek Kejaksaan. Jadi kalian wajib banget download ya, download terus print kalau bisa. Terus kalian checklist persyaratan yang sudah, kemudian kalian baca di situ tes SKD-nya itu berapa persen bobotnya, kemudian SKB-nya itu apa aja, itu udah dituliskan secara lengkap ya. Dan nanti di video berikutnya aku bakal sharing pengalaman tes SKD dan SKB-ku gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga, Kak, aku itu D3 apa ya, pernah ditanya itu D3 manajemen atau manajemen informatika gitu, bisa daftar di petugas barang bukti nggak Kak? Nah aku kan nggak hafal nih D3 yang diperlukan untuk formasi petugas barang bukti itu apa aja. Sekali lagi, untuk kualifikasi pendidikan masing-masing formasi itu kalian bisa cek, bisa baca di pengumuman yang terdapat di website Biropek Kejaksaan ya. Jadi kalian baca tuh ada nggak kualifikasi pendidikan sesuai ijazah kalian gitu ya. Kemudian pokoknya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ya. Misalkan kalian S1 komputer tapi mau daftar di formasi D3 komputer itu nggak bisa ya, karena ijazahnya kan S1 komputer bukan D3 komputer, contohnya kayak gitu, nggak bisa ya. Kemudian ada juga yang tanya ini, Kak, aku nih udah S1, aku ini udah semester 7 kuliahnya, bisa nggak daftar untuk formasi SMA? Jawabannya bisa ya. Jadi yang kalian gunakan adalah ijazah SMA kalian gitu. Jangan ijazah S1-nya yang dilampirin, tapi ijazah SMA-nya. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia beberapa pertanyaan yang sering aku temukan, baik itu di kolom komentar YouTube, di DM Instagramku, ataupun saat aku live TikTok ya. Semoga bisa menjawab teman-teman semua, semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan pendaftaran tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2023.
Dan nanti video-video selanjutnya aku bakal bikin video lagi berkaitan dengan sharing aku tes SKD, sharing aku tes SKB gitu ya. Dan aku juga ingetin buat kalian semua untuk mulai nyicil belajar dari sekarang. Menurut pengalaman aku, kalian harus banget ikutan tryout, karena dengan ikut tryout itu melatih kita dalam mengatur waktu ketika mengerjakan soal. Dan aku punya rekomendasi tempat untuk ikut tryout, yaitu di bisacpns.com. Kalian bisa pakai kode voucher aku, Kak Devi. Nanti linknya aku cantumkan di description box ya. Karena soal-soalnya itu lumayan hot, banyak banget paket soalnya, karena dulu waktu aku tes tahun 2021 aku ikutan tryoutnya di sana gitu ya teman-teman. Semangat, hati-hati dalam mempersiapkan berkas, dalam mengupload berkas, pokoknya tenang, teliti, pelan-pelan saja supaya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa.